Tarif tinggi yang diumumkan Presiden Trump bukan sekedar kebijakan ekonomi. Itu adalah ledakan, sebuah guncangan dahsyat yang menggema ke seluruh pasar finansial dunia. Para investor gemetar, saham anjlok, nilai tukar terguncang. Tapi efeknya tak berhenti di sana. Apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Trump? Apakah ini sekedar strategi dagang biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap? Mari kita bayangkan seorang pemimpin dunia dengan satu keputusan mampu mengacaukan keseimbangan global. Apakah dia melihat peluang keuntungan pribadi di tengah kekacauan pasar yang ia ciptakan sendiri? Atau lebih dari itu, apakah Trump sedang mencoba merobohkan bangunan dunia yang selama ini menopang stabilitas dan kerjasama internasional? Ini bukan soal tarif semata. Ini tentang kekuasaan, tentang dominasi, tentang mencabut fondasi aliansi yang sudah terbangun selama puluhan tahun dan melemparkan semuanya ke dalam kekacauan. Di balik senyumnya yang percaya diri, ada satu pertanyaan yang mengintai dan menggetarkan dunia. Apakah Trump sedang menulis ulang aturan permainan dunia? Bukan untuk Amerika, tapi untuk dirinya sendiri. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di balik janji bombastis Donald Trump yang sesumbar bisa mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam 24 jam, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah permainan licik yang mungkin tak terlihat di permukaan, tapi jelas sangat menguntungkan Kremlin. Awal 2025, dunia berharap ada solusi damai. Tapi yang dilakukan Trump bukan menekan Rusia, bukan duduk di meja damai, justru menyerang sekutu-sekutunya sendiri. Pada Maret 2025, Trump mengguncang Eropa dengan menerapkan tarif global ekstra 20% terhadap produk dari Jerman, Prancis, dan Italia. Negara-negara yang selama ini berdiri kokoh di belakang Ukraina. Akibatnya, industri otomotif Eropa anjlok, harga-harga melonjak, pabrik-pabrik mulai tutup, dan satu persatu suara dukungan untuk Ukraina mulai runtuh. Bukan karena peluru Rusia, tapi karena pukulan ekonomi dari sekutu sendiri. Slovakia mundur dari bantuan militer, Hungaria ogah melanjutkan sanksi terhadap Moskow. Di Jerman dan Italia, rakyat mulai marah meminta dana bantuan ke Ukraina dialihkan ke subsidi energi. Eropa retak. Dan siapa yang tertawa di balik layar? Rusia. Sementara itu, Trump tak berhenti melempar bensin ke api. Ia puji Putin sebagai pemimpin kuat yang tahu apa yang ia lakukan, sementara Zelensky yang mati-matian mempertahankan negaranya dihina sebagai pengemis berseragam. Ucapan yang tidak hanya kejam, tapi juga mempermalukan seorang kepala negara sahabat yang sedang berjuang di garis depan. Dan lebih parah lagi, bantuan militer dari AS pun sempat dihentikan, tanpa strategi, tanpa arah. Inilah ironi paling pahit dalam panggung geopolitik modern saat ini. Eropa sibuk bertahan dari tekanan ekonomi, dan Amerika justru menambah beban mereka. Rusia tak perlu menembakkan satupun rudal tambahan untuk menang satu langkah. Pertanyaannya, mengapa setiap kebijakan yang ia buat selalu berujung pada keuntungan strategis untuk Kremlin? Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau apakah kita sedang menyaksikan permainan geopolitik berlapis, di mana tekanan ekonomi dijadikan senjata diplomasi tersembunyi, dengan rakyat Eropa dan Ukraina sebagai korban paling nyata? Jika ini benar, maka dunia tidak sedang menuju perdamaian, tapi sedang berjalan masuk ke panggung sandiwara kekuasaan, di mana aktor utamanya bukan pejuang kebenaran, tapi ahli strategi yang tahu betul bahwa kadang perang tidak perlu peluru. Cukup kebijakan yang salah pada waktu yang tepat. Lalu bayangkan detik-detik setelah Trump mengumumkan tarif baru kepada Tiongkok di awal 2025. Riuh tepuk tangan di podium, gema sumpah demi melindungi ekonomi Amerika menggema. Lalu hening sesaat sebelum pasar saham Amerika bergemuruh. Tapi yang meledak bukanlah sektor teknologi,
keuangan, atau retail seperti yang kita kira. Justru raksasa-raksasa militer yang melesat paling duluan seperti Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman yang sahamnya menanjak gila-gilaan hingga 23% hanya dalam 6 minggu. Terlalu sempurna untuk sebuah kebetulan. Di balik klaim mulia melindungi warganya, sekelompok orang justru mencuci tangan dengan uang berjuta-juta dolar. Perusahaan logistik, energi, bahkan pembuat drone, mereka semua larut panen keuntungan bak petasan yang tiba-tiba meledak di langit malam. Dan tahukah kamu apa yang menyatukan mereka? Koneksinya. Jelas sekali mereka duduk di lingkaran dalam, tahu persis kapan arah angin akan berubah. Setiap kebijakan besar, tarif baru, perang dagang, apapun langsung diiringi lonjakan keuntungan bagi elit yang sudah menyiapkan naskahnya sejak lama. Ini bukan pasar bebas, ini panggung sandiwara dengan sutradara dan aktor-aktor bayaran. Sedangkan kita, penonton bisu yang hanya bisa terpesona oleh ledakan kembang api di atas panggung. Lihat saja kisah Black Sky Defense, nama yang dulu nyaris tak dikenal. Namun begitu isu ancaman dari Tiongkok dikumandangkan, boom, sahamnya meroket 31%. Salah satu pendirinya, donatur besar kampanye Trump. Apakah ini kebetulan? Lebih terasa seperti pola yang sama, berulang dan menohok. Lebih dalam lagi kita menemukan revolving door, pintu berputar di gedung-gedung kekuasaan. Pejabat publik pindah ke perusahaan swasta yang dulu mereka jagokan, lalu kembali lagi ke pemerintahan dengan segudang pengalaman. David Malpass misalnya, mantan pejabat Trump yang dulu bikin aturan, sekarang untung besar karena lonjakan saham militer di perusahaan investasi tempatnya menjejakkan kaki. Sungguh ironi yang menampar keras. Dan ini bukan urusan segelintir tokoh saja. Di balik layar Washington DC, terdapat jaringan rapi politisi, pengusaha, konsultan, think tank konservatif yang semua berkonspirasi menulis aturan, mengolah opini dan menikmati manisnya keuntungan. Mereka yang menabuh genderang perang dagang juga yang meniupkan narasi ancaman. Jadi kalau kamu saat ini merasakan tekanan harga-harga yang melambung, gaji mandek, beban hidup menumpuk, ingatlah satu hal. Mungkin semua ini bukan semata-mata demi kepentingan nasional. Bisa jadi ini demi menyalakan pesta pora bagi segelintir orang yang sudah menyiapkan panggungnya. Sementara kita hanya terpaku menonton, dibuai teriakan nasionalisme sambil menanggung biaya mahal dari sandiwara kelas elit. Sejak Donald Trump kembali duduk di Gedung Putih pada Januari 2025, dunia langsung berubah. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum diplomasi. Yang datang adalah strategi dingin, tajam dan penuh siasat. Trump bukan sekedar ingin tampil garang, kali ini ia datang untuk memecah dan menguasai. Targetnya, BRICS. BRICS mungkin dulu dianggap sekedar forum ngobrol negara-negara selatan, namun kini BRICS menjelma jadi ancaman serius bagi dominasi barat. Mereka mulai bicara tentang mata uang baru, ekspansi kekuatan lewat BRICS Plus, dan satu hal yang membuat Washington paling meradang, rencana melawan hegemoni dolar. Trump paham bahwa menyerang BRICS secara langsung hanya akan memperkuat persatuan mereka. Maka itu ia bermain catur. Satu persatu pionnya digerakkan dan langkah pertama yang ia ambil adalah memecah dari dalam. Rusia meski satu kubu dengan Tiongkok dalam BRICS tak pernah benar-benar akur. Mereka bersaing pengaruh di Asia Tengah dan saling curiga di teknologi militer. Trump melihat celah itu dan seperti serigala politik yang mencium bau darah, ia dekati Rusia dengan janji manis untuk pelonggaran sanksi, akses energi dan diskusi bilateral asal Moskow mau bersikap lebih pragmatis. Sementara itu, Tiongkok dihantam habis-habisan. Tarif super besar digelontorkan sejak April 2025 dan lebih dari 300 miliar dolar produk Tiongkok dihajar dari chip semikonduktor, mobil listrik sampai produk-produk AI. Ini bukan sekedar perang dagang. Ini adalah serangan frontal terhadap jantung pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dan belum selesai di situ, Trump membuka front ketiga.
Ledakan terjadi di Yaman. Serangan udara diluncurkan ke posisi milisi Houthi yang didukung Iran. Dalihnya menjaga jalur dagang di Laut Merah. Tapi semua tahu bahwa ini lebih dari sekedar jalur dagang. Ini adalah ancaman. Ini peringatan. Ini tamparan untuk Iran dan sinyal ke Rusia bahwa Amerika masih menjadi bos di Timur Tengah. Lihat pola besarnya. Trump tak sedang bermain di satu papan, ia membakar 3 medan sekaligus. Rusia dibujuk, Tiongkok dihantam, Iran ditekan. 3 kekuatan non-barat ditikam dari 3 arah. Dan jangan salah paham, ini bukan tentang perdamaian dunia. Ini adalah operasi penuh perhitungan untuk menjaga singgasana Amerika tetap berdiri. Dunia boleh bicara multipolar, BRICS boleh bermimpi jadi kekuatan baru, tapi Trump bilang, selamat datang di permainan saya, dan saya tidak akan kalah. Ini bukan diplomasi, ini perang gaya baru. Bukan dengan peluru, tapi dengan tarif, tekanan, dan taktik yang brutal. Dan jika dunia tak waspada, bukan tak mungkin BRICS pecah bukan karena senjata, tapi karena jebakan satu pria di Gedung Putih. Sejak kembali ke singgasananya, Trump juga kembali jadi bahan pemberitaan setelah Kongres AS membuka investigasi baru. Isunya, pajak pribadi, dugaan konflik kepentingan, dan yang paling berapi-api adalah proyek mencurigakan menantunya, Jared Kushner di Riyadh. The Washington Post menyebut ini sebagai skandal yang bisa menabrak batas-batas etika pemerintahan. Lalu apa hubungannya antara real estate mewah di Arab Saudi dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Banyak, dan semua berbau uang dan kekuasaan. Tapi apakah Trump gentar? Tentu tidak. Alih-alih bertahan dan menjawab tuduhan, Trump malah meluncurkan bom ekonomi global. Kebijakan tarif global ekstra 20%. Sekutu lama seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan dihajar tanpa ampun. Pasar saham goyah, nilai tukar euro anjlok, bursa saham Tokyo panik. CNBC menyebut ini sebagai guncangan yang membangunkan monster resesi global. Yang membuat kita terhenyak adalah waktunya. Pengumuman tarif ini muncul hanya beberapa jam setelah media mulai mengulik isu pajak Trump dan proyek Kushner. Tiba-tiba headline berubah. Dari Trump dan pajak jadi Trump dan tsunami ekonomi. Dari skandal pribadi jadi krisis global. Ini adalah shock politics. Ini adalah taktik yang sudah kita lihat sebelumnya. Saat diserang soal kolusi Rusia, ia lempar isu imigrasi. Saat diselidiki soal pelanggaran hukum, ia ledakan perang dagang dengan Tiongkok. Ini lebih dari pengalihan isu. Ini adalah seni menciptakan kekacauan yang terkontrol. Dan Trump, dia maestronya. Dengan retorika nasionalis, ia membungkus semua kebijakan dalam jargon America First. Padahal di balik layar ada kepentingan keluarga dan jaringan bisnis yang ikut bermain. Dan selama media lebih sibuk menghitung naik turun indeks Dow Jones daripada menggali aliran uang ke Riyadh, taktik ini akan terus berhasil. Amerika lagi-lagi jadi penonton. Duduk di barisan depan menyaksikan elitnya main api dengan nasib global. Dan ketika kita telusuri lebih dalam, ada 4 sinyal keras yang menunjukkan bahwa era Trump kali ini jauh lebih gelap dari sebelumnya. Kebijakan luar negeri dijalankan layaknya transaksi bisnis keluarga, dengan proyek-proyek real estate diteluk jadi alat barter diplomasi demi profit pribadi. Hukum pajak dimanipulasi habis-habisan dan pelanggaran masa lalu sekarang di makeover jadi optimalisasi pajak oleh tim pengacara elit. Jared Kushner bukan sekedar menantu. Ia adalah penjembatan bayangan antara Gedung Putih dan kerajaan minyak di Timur Tengah. Negosiator, lobi, bahkan pedagang kebijakan. Demokrasi Amerika sedang di ujung tanduk. Kongres dan media menghadapi dilema mematikan. Dengan menyentuh Trump bisa membakar stabilitas politik, tapi jika diam, artinya membiarkan penyalahgunaan kekuasaan melenggang dengan bebas. Dan ketika dunia sibuk menghitung tarif baru, Trump memutar haluan besar
Satu tangan menggoda Rusia, satu lagi menampar Tiongkok, dan tangan ketiganya meledakkan posisi milisi proksi Iran. Ini bukan tentang ekonomi, bukan tentang keamanan nasional, tapi ini tentang kekuasaan pribadi. Tentang mengacak-acak sistem global untuk satu tujuan, menjaga Trump tetap di atas apapun resikonya. Apakah strategi ini akan membawa Amerika kembali jadi superpower mutlak? Atau malah membuka kotak Pandora yang bisa mengguncang seluruh dunia? Satu hal yang pasti, Donald Trump tak hanya sedang mengguncang ekonomi global, ia sedang mencabik-cabik fondasi geopolitik dunia. Dan ketika badai ini selesai, dunia mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.